Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar matematika lagi ya. Hari ini kita matematika wajib dengan topik matriks. Matriks ini materi yang mudah ya dan sering keluar, jadi harus dikuasai. Nah, yang pertama dari konsepnya dulu deh. Matriks itu apa sih gitu ya? Matriks adalah susunan notasi-notasi yang tersusun dari baris dan kolom. Notasi-notasi bisa variabel atau huruf ya, bisa langsung angka, bisa campur dua-duanya. Yang jelas mereka disusun menurut baris dan kolom. Kemudian susunan notasi yang menyusun matriks tersebut juga punya nama ya, biasanya disebut dengan elemen, entry atau unsur. Jadi nanti ada elemen baris pertama, kolom pertama gitu, elemen baris ketiga, kolom ke-1 gitu ya, dan seterusnya. Kemudian penamaan matriks ini ada aturannya. Penamaannya menggunakan huruf kapital, jadi nggak bisa sembarangan ngasih nama matriks atau menuliskan matriks dengan huruf kecil gitu ya. Kemudian matriks ini diapit oleh tanda kurung atau kurung siku, jadi kurung biasa atau kurung siku. Jadi nggak boleh misal kita ketemu matriks yang gede banget nih, banyak barisnya, banyak kolomnya, banyak, nggak merepot, atau kita biasa pakai kurung kerawal, kita pakai kurung kerawal, nggak boleh ya, harus kurung biasa atau kurung siku. Nah, bentuk umumnya deh biar kebayang. Jadi secara umum bisa tuliskan dengan matriks A kapital tuh ya, MN gitu. Kemudian ada isinya nih, ada entry-nya. Nah, inilah yang namanya baris pertama ya, ini kesini. Baris kedua, jadi baris ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya tergantung matriksnya nih, ya kan? Sampai ya anggaplah ada banyak baris deh, baris ke M. Nah, begitu juga kolomnya. Ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, dan seterusnya ya, tergantung ukuran matriksnya seberapa besar, sampai kolom ke N deh. Karena bisa banyak banget, karena kan ini bentuk umum. Ya. Jadi matriks itu tersusun, notasinya disusun berdasarkan baris dan kolom, diapit oleh tanda kurung, penamaannya pakai huruf kapital. Nah, kemudian ada istilah lagi namanya ordo. Ordo matriks apa sih? Ordo matriks yang mana sih gitu ya? Nah, kalau kalian lihat tadi kan di situ ada M kali N tuh ya. Nah, inilah yang namanya ordo. Apa ordo itu? Ordo adalah ukuran suatu matriks. Itu menyatakan seberapa besar sih matriks tersebut ya. Karena ordo itu menyatakan banyak baris dan banyak kolom dari suatu matriks. Jadi makin banyak barisnya otomatis makin gede dong matriksnya, makin banyak kolomnya makin besar ya. Nah, siapa sih yang jadi baris, siapa yang jadi kolom? Jadi dari M kali N ini yang jadi baris adalah si M nya, menyatakan banyak baris, si N ini menyatakan banyak kolomnya. Oke. Nah, biar enak deh contoh realnya. Misalkan saya punya matriks A, elemennya ada A, B, 1, 0, min 4X ya. Jadi isinya itu bebas, tergantung soal, tergantung kebutuhan ya, bisa angka semua, huruf semua, atau campur-campur keduanya juga nggak masalah. Yang penting disusun berdasarkan baris dan kolom. Nah, kalau ini ada berapa baris? Nah, sebelum itu ingat penamaan pakai huruf kapital. Kemudian ini AB nih, ini baris pertama, 1, 0 ini sebagai baris kedua, min 4X ini sebagai baris ketiga dari matriks itu. Nah, kalau kita lihat arahnya nih, kalau kita lihatnya begini, ini kan jadinya kolom ya, kolom pertama, ini kolom kedua, seperti itu. Nah, jadi ada berapa baris sih? Tadi kita punya 2 baris pertama, kedua, ketiga. Nah, sekarang kita coba lihat elemennya nih. A ini sebagai elemen baris pertama, kolom pertama, gitu ya. Si B, kalau si B elemen baris pertama, kolom kedua. Kalau si angka 1 ini elemen baris kedua, kolom pertama, dan seterusnya gitu ya. Kita lihat baris berapa, kolom berapa, sampai yang ujung nih. Berarti dia itu sebagai baris ketiga, kolom kedua, si X ini gitu ya. Nah, tadi kan kita tahu ini ada 3 baris, ada 2 kolom. Jadi ordonya dituliskan 3 kali 2. 3 ini menyatakan banyak barisnya,
2 ini menyatakan banyak kolomnya. Seperti itu ya. Nah, lanjut kita masuk ke istilah-istilah pada matriks. Kita fokus ke yang sering digunakan ya. Jadi ada istilah yang pertama itu matriks baris. Apa sih matriks baris? Matriks baris adalah matriks yang hanya memiliki satu baris. Jadi bentuknya ya begini, cuma satu baris doang ya. Nah, horizontal lah ya. Nah, mau di sepanjang apapun kalau cuma satu baris namanya matriks baris. Kemudian ada istilah lainnya yang namanya matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks yang hanya memiliki satu kolom. Nah, gitu ya. Kemudian ada matriks persegi. Matriks persegi ya seperti kita tahu persegi itu kan sisi-sisinya sama. Jadi matriks persegi adalah matriks yang banyak barisnya sama dengan banyak kolomnya. Ya, contohnya nih begini, lihat ada 3 baris kan, ada 3 kolom. Nah, 4 baris 4 kolom, 2 baris 2 kolom, seperti itu. Berarti kan kalau begini 3 baris 3 kolom, kalau misalkan disuruh nulis ordonya berarti 3 kali 3 seperti itu ya, ciri khasnya. Nah, yang miringnya begini ini disebut diagonal utama. Kemudian yang miring sebaliknya itu disebut diagonal samping ya. Itu hanya ada di matriks persegi. Kemudian ada matriks identitas. Nah, ini sering dipakai nih. Matriks identitas adalah matriks persegi. Jadi bentuknya pasti persegi tuh. Yang elemen diagonal utamanya adalah angka 1 dan elemen lainnya 0. Jadi kalau dituliskan, lihat diagonal utama tadi begini ya. 1 dia, lainnya 0. Atau kalau matriksnya ordo 3 kali 3. Kalau matriksnya ordo 2 kali 2, ya udah pokoknya diagonal utama yang miring begitu 1, lainnya 0. Mau dia ordonya 9 kali 9 kayak atau 10 kali 10 gitu ya, kalau mau nuliskannya tetap yang miringnya. Seperti ketentuan tadi, diagonal utamanya 1, lainnya 0. Seperti itu. Nah, itulah konsep dasar matriks. Masih banyak lagi istilah-istilah lainnya sebenarnya. Boleh nanti kalian coba cari tahu untuk menambah referensi pengetahuan kalian. Sekian hari ini. Terima kasih. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.